Oke, selamat sore saudara. Sore, Pak. Oke, selamat sore ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ketemu lagi sama Ahmad Dwi Prasetyo sama Yosef Christian. Iya, Pak. Ambil 2 kelas. Iya ya. Oke, saudara sama ya, UASnya ya. Jadi UAS ini nanti bedanya adalah jurnalnya adalah jurnal tentang penerapan teori informasi. Ya, teori informasi itu salah satu jurnalnya adalah contohnya adalah jurnal kriptografi. Ya, jurnal kriptografi ini secara spesifik membahas tentang teknologi coding ya, coding dan juga itu di dalam dunia ilmu komputer kita, dia pasti membahas tentang metode-metode coding algoritma ya. Jadi kriptografi ini contoh saja ya. Nah, tugas Anda adalah mencari paper yang membahas tentang teknologi itu enkripsi, enkripsi data ya, teknologi apa itu penerapan untuk security ya, enkripsi untuk security ya, kemudian juga boleh itu teknologi untuk apa itu enkripsi data untuk transmisi data ya. Jadi enkripsi yang digunakan untuk transmisi data juga boleh ya. Itu juga terkait juga dengan security, juga terkait juga dengan itu peningkatan performansi sistem ya. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh gitu kan, jurnal yang membahas tentang apa itu, tentang ini ya, tentang ini ya, mana ini ya. Oke, ya. Juga boleh enkripsi berbasis kepada teknologi yang sudah umum saat ini ya, QR code ya. Nah, ini juga itu QR mana ini ya? Nah, ini ya, itu biometric crypto system ya. Jadi boleh Anda membahas tentang paper ini ya. Jadi jurnalnya nanti pasti saya carikan yang tidak berbayar ya, yang memudahkan Anda untuk mencari jurnal-jurnal yang bisa dijadikan sebagai pembahasan dalam UAS ya. Oke, saya coba carikan yang tahun lebih eh, awal ya, di table of content. Oke ya. Oke. Nah, ini ya, key Eric Coates ya, for the Mac LISC crypto system. Nah, oke ya. Oke, ya, jurnal ini ditulis oleh itu Jürgen Freudenberger ya dan Johann Philipp Stier ya. Coba kita unduh ya, download PDF. Nah, oke bisa ya download gratis jurnalnya ya. Oke. Kelihatan ya saudara-saudara ya. Nah, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Nah, untuk yang jurnal kriptografi ini agak sulit ya, karena sangat sulit sekali. Anda coba dulu ya. Paling tidak Anda mengenal metodenya ya. Jadi supaya nanti tugas akhir Anda itu kaya ya dengan kemajuan teknologi ya. Jadi saya kepingin tugas akhirnya anak-anak informatika itu kaya dengan atau juga sistem informasi ya, kaya dengan metode-metode terbaru ya. Tidak metode-metode yang sudah dikerjakan orang orang lain ya. Perancangan internet untuk RT RW 05, perancangan internet untuk RT RW 06. Nah, ini sama sebetulnya ya. Tidak ada yang signifikan di dalam itu dan kemajuan teknologinya ya. Tapi kalau misalkan kita mencari metode yang ada di jurnal ya, itu pasti kita dapat banyak ya. Oh, ternyata begini ya. Walaupun itu sebatas teori ya. Karena memang jurnal itu tugasnya adalah dia memang merancang teori baru ya. Teori baru yang itu terkait dengan permasalahan yang ada di dalam satu sistem ya. Jadi suatu contoh yang bagus saudara-saudara jurnal ini ya. Jadi nanti UASnya saya berikan contoh jurnal-jurnal kriptografi ya sebagai penerapan mata kuliah teori informasi ini. Kemudian Anda mencari di dalam jurnal itu paper-paper yang membahas tentang teknologi coding ya. Coding teknologi. Karena coding teknologi itu pasti juga terkait dengan enkripsi, dekripsi ya. Terkait juga dengan apa itu dekripsi data dalam bentuk image ya seperti QR codes ya, barcode ya. Kemudian juga terkait juga dengan security ya, terkait juga dengan teknologi transmisi data, teknologi katakanlah kompresi data ya. Jadi banyak sekali penerapan teknik-teknik yang ada di dalam teori informasi itu digunakan atau juga digunakan atau dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu data digital seperti itu ya. Nah, eh, ini agak sulit bagi Anda ya karena pasti dalam paper itu banyak sekali notasi matematisnya ya.
karena teori informasi itu basicnya adalah memang notasi model matematis ya, model matematis dari suatu sistem yang berusaha diselesaikan secara matematis ya. Jadi Anda jangan takut, jangan khawatir ya kan, paling tidak Anda mengenal metode-metode yang diterapkan dalam masalah enkripsi, dekripsi, kompresi ya. Kemudian juga transmisi data berbasis coding ya. Kemudian juga teknologi security-nya ya seperti itu ya. Jadi ini paper ini betul tugas UAS Anda ini agak sulit, tapi sulitnya adalah memahami ya, membaca paper untuk memahami apa sih yang mau diselesaikan oleh orang ini di dalam metode usulannya. Nah, seperti itu ya. Begitu saudara ya. Iya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan sulitnya juga sama gitu kan. Apa ide Anda untuk menerapkan metode itu? Ya, saya tidak tanya pengembangan. Kalau di mata kuliah yang lain saya masih tanya pengembangan metode. Tapi kalau dalam mata kuliah ini saya tidak tanya pengembangan metode karena itu butuh basis kemampuan Anda dalam bidang matematika atau pengolahan sinyal atau juga algoritma yang cukup advance ya. Cukup sulit bagi Anda ya. Jadi saya mencari yang kira-kira Anda bisa ya. Kemudian juga saudara-saudara itu tugas akhirnya anak-anak itu kadang-kadang juga itu terlalu praktis ya. Jadi nanti kalau Anda mencari topik tugas akhir usahakan yang sulit sekalian, jangan yang mudah. Ya kalau yang mudah buat apa Anda kerjakan ya? Maksudnya adalah bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi dengan mencari topik yang sulit ya, seperti teori informasi ini gitu ya. Itu Anda bisa mendapatkan banyak hal ya, mendapatkan banyak hal bahwa kalau Anda perancangan apa itu IoT wireless ya, Arduino Uno, Raspberry Pi, itu semua orang itu udah bisa mengerjakan karena memang itu relatif mudah ya. Relatif lebih mudah dalam arti semua orang bisa mengerjakan. Tapi kalau teori informasi itu saudara-saudara itu sangat sulit ya. Bahkan juga teori informasi ini cenderung untuk anak S2 sebenarnya ya, bukan untuk anak S1. Tapi nggak apa-apa kalau Anda menemukan itu berusaha untuk menerapkan metode-metode yang ada ini untuk meningkatkan performansi katakanlah security ya, meningkatkan itu permasalahan itu kompresi data ya. Karena kan data-data kita ini cloud semua ya. Data-data yang ada di cloud itu dalam ukuran yang sangat besar sekali ya, tentu tidak akan mungkin ya menyediakan storage memori yang untuk menyimpan data dengan cara yang konvensional. Harus ada teknologi enkripsinya, ya. Bagaimana cara dia mengenkripsi data supaya efisien, ya. Bagaimana dia mencari teknologi kompresi datanya agar data itu dikompresi, tapi kualitasnya tidak berkurang, ya. Waktu kita nyimpen gambar, video itu kan dari kamera yang sangat bagus, sangat mahal, gitu ya. Tapi begitu dikompres, kualitasnya menurun. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu ada berbagai macam teknik kompresi data. Ya, kompresi data yang itu tidak mengurangi kualitas atau degradasi dari image atau video seperti itu ya. Itu saudara ya. Baik, Pak. Oke. Jadi ini karena itu sangat sulit ya paper-paper yang nanti akan Anda baca, Anda pahami. Saya tidak akan menanyakan lebih dalam ya kan. Cukup mengenal saja. Mengenal metode-metode penerapan enkripsi, dekripsi, ya, coding, ya, kemudian apa itu security, ya, kemudian juga apa itu tadi ya biometrik itu juga boleh, karena data-data biometrik itu kan juga data-data yang terkait juga dengan teori informasi, ya, kemudian juga QR code, barcode, ya, kemudian kompresi otomatis ya, dan contoh-contoh yang lain juga, ya. Seperti itu saudara-saudara ya, pembahasan nanti UAS ya. Jadi Anda mencari paper, jurnalnya saya kasih, Anda tinggal mencari apa yang Anda sukai dari metode-metode dalam teori informasi ini. Ya, Iya, Pak. oke ya. Oke, yes. Waktunya 2 minggu ya. Nanti Anda itu mengupload 2 dokumen saja. Dokumen UTS cukup link YouTube-nya. Anda presentasi paper. Kemudian yang tugas 2 Anda mengunggah dokumen PPT-nya dalam bentuk PDF ya. Jangan dicampur ya. Jadi Anda cukup mengunggah 2 dokumen ini aja ya. Begitu sudah cara ya. Sangat mudah sekali ya. Iya, Pak. Oke, silakan disiapkan ya. Sampai ketemu di UAS ya. Jadi saya yakin Anda bisa ya. Semangat Anda untuk mengerjakan UAS supaya dapat nilai yang optimal ya. Sekian dari saya. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.